Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran ke-10, Perjanjian dan Cetak Biru. Di pelajaran 10 ini, berbeda dengan pelajaran sebelumnya, kita tidak akan meringkaskan 3 poin, karena saya menemukan poin-poin penting per harinya, mulai Sabat petang sampai pelajaran hari Kamis. Namun tidak mengurangi makna dari pelajaran ini, kita hanya mengambil intisarinya saja. Mari kita masuk dalam pelajaran Sabat petang, bahwa Allah pencipta dan penebus, Tuhan ingin untuk bersama umatnya dan tinggal di tengah-tengah mereka. Merupakan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat mencintai manusia. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, selalu melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, tapi Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya. Menjadi satu pertanyaan, dengan cara bagaimanakah Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umatnya? Mari saksikan video ini sampai akhir, supaya kita bisa menemukan jawabannya di akhir video ini nantinya. Mari kita masuk dalam pelajaran hari Minggu. Allah tertarik agar manusia memiliki hubungan yang intim dengannya. Tidak cukup hanya perilaku baik, tidak cukup hanya ajaran benar atau doktrin yang baik, dan tidak cukup hanya tindakan yang baik. Tetapi harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Ada 2 cara. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian, pada saat penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada 2 lembaga yang kudus. Yang pertama adalah Sabat. Mengapa melalui Sabat kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Karena Sabat adalah merupakan tanda bahwa Dia adalah sebagai pencipta kita, dan kita adalah makhluk ciptaannya. Kejadian 2, 1-3, bahwa Allah berhenti, Dia menguduskan dan juga Dia memberkatinya. Hari Sabat adalah hari spesial dari hari yang lainnya. Bukan harinya yang kita lihat, tapi bagaimana Tuhan sudah berhenti menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari semua penciptaan itu. Nah, mengapa itu sangat penting? Karena ada oknum yang lain mengklaim bahwa dunia inilah milik dia. Dan dia juga mau disembah. Dan dia selalu merekrut orang-orang untuk percaya kepadanya bahwa dialah pemilik bumi ini dan segala isinya. Tapi kita harus menyelidiki bahwa ternyata bukan oknum itu yang kita sebut dengan setan, pemilik bumi ini, tetapi Allah lah pemiliknya. Itu sebabnya Sabat sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan Dia adalah sebagai pencipta kita. Dengan kita beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, maka kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Nah, yang kedua adalah hubungan horizontal. Hubungan horizontal dalam pelajaran kita hari Minggu adalah pernikahan. Adam itu dan Hawa itu akan beranak cucu dan bertambah banyak, ya. Artinya apa? Ada hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat intim dari antara Adam dan Hawa yang diberkati oleh Tuhan dalam pernikahannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus mengingat juga bahwa pernikahan adalah merupakan lambang bahwa kita adalah pengantin perempuan dan dia adalah sebagai pengantin laki-laki. Ingat, dalam perumpamaan 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang kurang bijaksana. Pengantin laki-laki adalah Yesus itu sendiri. Jadi, hubungan kita harus intim dengan Yesus, yaitu melalui hubungan horizontal itu pernikahan tadi. Mari kita masuk dalam pelajaran hari Senin, bahwa bangsa Israel 2 kali mengatakan bahwa mereka akan menuruti perintah Tuhan. Tuhan memanggil Musa bersama dengan Harun, bersama dengan Nadab dan juga Elihu, dan juga bersama dengan 70 tua-tua jemaat. Dan Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka, kepada bangsa itu. Maka semua bangsa itu mengatakan akan menuruti perintah Tuhan. Di lain sisi, manusia lupa bahwa manusia itulah rapuh, manusia itu adalah hancur dan lemah di dalam kekuatan mereka bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Musa menyiramkan darah ke bangsa Israel sebagai tanda perjanjian. Kita bisa temukan dalam kitab Keluaran 24 ayat yang ke-8. Mengapa Musa harus menyiramkan darah itu? Artinya bahwa manusia yang rapuh, manusia yang hancur, manusia yang lemah itu
tidak akan sanggup untuk menuruti firman itu dengan sempurna tanpa jasa Kristus, tanpa pertolongan Kristus, tanpa bantuan Roh Kudus. Kita manusia yang lemah ini, yang rapuh ini, tidak akan bisa dengan sempurna untuk menuruti hukum itu tanpa disempurnakan dengan kuasa Tuhan. Bila kita lihat dalam kitab Keluaran 24 ayat 9 sampai ayat ke-11, Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel naik ke atas gunung dan melihat Allah. Lalu mereka makan dan minum. Merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Bagaimana bisa melihat Allah. Walaupun dalam konteks melihat bukan berarti dari segi wujud, tapi dalam bentuk cahaya. Dan mereka makan dan minum. Merupakan satu tradisi, dikatakan bahwa makan bersama merupakan pengalaman yang berharga. Apabila itulah merupakan satu undangan yang penting. Itu merupakan kehormatan yang besar dan keistimewaan. Bila kita lihat dalam perjanjian baru, hal ini juga dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus juga makan dengan orang-orang berdosa bersama dengan pemungut cukai, yaitu Matius. Kita temukan dalam konteks ini ada satu perbedaan. Apa yang kita temukan? Nadab dan Abihu sudah mendalam dalam firman Tuhan, tetapi akhirnya mati oleh karena api Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena tidak menuruti perintah Tuhan. Dia membuat api yang tidak diperintahkan. Akhirnya dia mati. Sama halnya di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak cukup hanya mempelajari firman Tuhan dan mendalam dalam firman Tuhan. Mungkin saja kita sudah puluhan tahun mengenal kebenaran. Mungkin saja kita dianggap soleh di tengah-tengah di mana kita berada. Mungkin saja kita menjadi panutan di tengah-tengah gereja kita. Tapi kalau tidak ada pertobatan, itu tidak berarti. Kita akan mati sama seperti Abihu dan juga Nadab yang tidak menuruti perintah Tuhan. Berbeda dengan Zakeus. Zakeus dialah orang berdosa. Dia selalu melakukan hal yang menyimpang dari pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tapi pada saat Yesus hadir bersama dengan dia, Zakeus bertobat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga ini, karena keluarga ini juga adalah keturunan Abraham. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita, tidak cukup hanya mendalami doktrin, tidak cukup hanya belajar firman Tuhan, tidak cukup hanya berlaku baik, tidak cukup supaya kita terlihat soleh di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, ataupun dalam gereja. Harus ada pertobatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam pelajaran hari Selasa, Keluaran 24 ayat 2, 7, 19 ayat 8. Kita temukan bukan hanya 2 kali lagi mereka mengatakan bahwa kami akan menuruti perintahmu. Tapi dikatakan 3 kali bangsa Israel menyatakan segala firman Tuhan akan dilakukan. Tetapi tetap mereka lupa bahwa mereka adalah manusia lemah, manusia hancur, manusia rapuh. Kita ingat satu ayat firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi badan lemah. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu belum pasti bisa kita tepati. Mengapa? Karena kita adalah manusia lemah. Seperti firman tadi, roh memang penurut, tapi badan ini lemah. Yehezkiel 30 ayat 24 sampai 30 mengatakan Allah memberikan kuasa untuk taat. Jika apa? Jika manusia datang taat kepadanya. Jadi segala peraturan itu bisa kita lakukan bila kita mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk berlaku taat. Tapi dengan catatan, kita terlebih dahulu harus taat terhadap firman-Nya. Jadi kata kuncinya itu di hati kita ini. Hati kita ini kata kuncinya. Tuhan itu tinggal membuka keran, ya. Kalau kita sudah datang kepadanya, maka air Roh Kudus itu akan datang menaungi kita untuk tetap berlaku taat. Mari kita masuk dalam pelajaran hari Rabu, Keluaran 25 ayat 8, bahwa membuat tempat kudus dan Allah diam di tengah-tengah mereka.
Sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa bagaimana Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umatnya, salah satunya adalah melalui tempat kudus yang disebut dengan bait suci di zaman itu. Manusia penuh dengan kesalahan, tapi Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Kemah suci di bumi dibuat, diperintahkan oleh Tuhan. Blueprintnya itu adalah bait suci yang ada di surga. Bila kita baca dalam kitab Ibrani 8 ayat 1 dan 2, demikian juga 19 pasal 19 ayat yang ke-11, kita temukan bahwa apa? Bahwa bait suci yang di bumi ini adalah cerminan dari yang ada di surga. Ya, itu sebabnya tadi judul kita blueprint atau cetak biru. Jadi bait suci yang dibuat oleh manusia itu bukan oleh akal-akal Musa sendiri, tapi perintah dari Tuhan agar Tuhan hadir di sana. Jadi kita temukan dalam kitab Matius 27 ayat 51, demikian juga Markus 15 ayat 38, Yesus adalah penggenapan bait suci itu. Itu sebabnya semua upacara bait suci tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena bait suci di bumi ini adalah wujudnya adalah Yesus Kristus. Dengan terbelahnya tirai bait suci, maka setiap upacara dihentikan. Mengapa? Karena Yesus adalah bait suci itu sendiri. Darahnya telah tercurah di kayu salib. Darah yang dapat membantu manusia itu untuk selamat. Mari kita lihat dalam pelajaran hari Kamis, Keluaran 31 ayat yang ke-33. Tapi pertama kali Roh Kudus dicatat itu di dalam kitab Keluaran. Keluaran 31 ayat 33, bahwa Roh Kudus diperkenalkan untuk diberikan kepada Bezalel dan Aholiab. Untuk apa? Untuk pekerjaan bait suci. Karena dua hamba Tuhan inilah merupakan kreatif. Dia seorang tukang dan bukan digunakan kepintarannya selama ini, tapi dibantu dengan Roh Kudus. Disempurnakan dengan Roh Kudus. Sehingga semua karya yang dia buat untuk membangun bait suci, bait kudus, benar-benar tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran 31 ayat 12-17, bahwa kita temukan Tuhan kembali memperingatkan Sabat sebagai peringatan. Kenapa Sabat ini selalu diulang-ulangi? Mengapa ini sangat penting? Karena Sabat, yaitu salah satu hukum 10 itu, bila kita lihat dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 12, Sabat itulah merupakan peringatan, ya. Peringatan, Sabat adalah peringatan bahwa Allah tidak saja pencipta, tapi juga penebus. Kalau itu merupakan satu peringatan, maka ini merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya Sabat, hukum Sabat itu, atau 10 Tuhan, loh batu itu, harus ditempatkan di tempat Maha Kudus, ya, di tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian yang berada di bawah tutup pendamaian. Tutup pendamaian adalah merupakan frasa, yaitu penebusan. Yaitu penebusan oleh Yesus Kristus. Jadi yang kita temukan bahwa Sabat inilah merupakan Sabat yang sangat penting. Selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah hanya makhluk ciptaan dan Dia adalah sebagai pencipta kita. Itu sebabnya Sabat diberikan kepada bangsa Israel selama 40 tahun diulang-ulangi melalui roti manna, supaya manusia itu mengingat bahwa Dia adalah sebagai pencipta, Dia adalah sebagai penebus kita. Jadi dalam pelajaran ini kita bisa temukan bahwa perjanjian itu akan dapat kita turuti hanya dengan jasa Kristus. Kita dapat mengikuti semua peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan hanya dengan kuasa Roh Kudus, dengan belajar firman Tuhan, dan dengan kuasa Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa selamat hanya menuruti perintah-perintah. Kita tidak akan bisa selamat dengan berpatokan dengan berapa lama kita sudah mengenal Tuhan. Tapi harus ada pertobatan. Untuk itu kepada semua Bapak, Ibu, dan Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, jika kita sudah menyadari sudah lama dalam kebenaran ini, tapi tidak ada pertobatan, jangan sampai kita seperti Nadab dan Abihu, mati karena tidak ada pertobatan. Mari serahkan hati kita pada Tuhan, biarkan Tuhan yang berkuasa bagi kita dengan ketaatan kita kepada
firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.